Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ramayani MPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi hukum tajwid dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, silakan Ananda rapikan pakaiannya dulu. Perhatikan sampah yang ada di ruangan kita ini. Silakan dirapikan Ananda bajunya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, silakan Ananda berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kita. Silakan kepada ketua memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa mulai. Ananda, untuk nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu akan dipimpin oleh anak kita, Ananda Indah. Kepada Indah, kita persilahkan. Silakan untuk berdiri. Indonesia airku tanah tumpah darah, di sanalah ku berdiri jadi pandu dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan. Dah, baiklah Nanda semuanya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melalui informasi secara berkelompok, siswa harus bisa membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, serta bisa menganalisis hukum tajwid surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, minimal hukum tajwidnya 10 dengan baik dan benar. Nah, baiklah Ananda.
Apa saja manfaat kita mempelajari hukum tajwid? Yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita terhindar dari kesalahan membaca, sehingga kita dapat membaca dengan baik dan benar, dan kita bisa melihat panjang pendek dari suatu bacaan tersebut. Nah, masih ingat Ananda semuanya materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu Ananda? Yaitu tentang hukum tajwid. Siapa yang bisa memberikan satu pertanyaan, menjawab satu pertanyaan dariku? Siapa yang masih ingat hukum tajwid apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Dan siapa yang bisa nak? Coba angkat tangannya. Sudah. Silakan Anda. Hukumnya itu memati atau mubah. Nah, ada hukum tajwid ikhlas, yaitu harus dibaca dengung. Apa contohnya? Siapa yang bisa menjawab? Nah, apa Anda contohnya? Nah, mim ba di. Nah, kita beri aplaus untuk Masuki, Ananda masih ingat tadi yang pernah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran, kita akan melakukan quiz atau pretest yang telah Ibu bagikan linknya kepada Ananda. Silakan, atau Ananda lihat ke depan, Ibu akan bagikan scan barcode-nya. Silakan dari Ananda ke depan untuk men-scan-kan. Silakan. Lanjut. Dan Ananda, setelah Ananda lihat soal yang ada yang Ananda spek tadi, silakan lihat soal yang Ibu bagikan, kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Siap? Kita ice breaking sebentar ya, supaya Ananda fresh untuk melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, pintar anak-anak Ibu semuanya ya. Baiklah, untuk itu kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang hukum tajwid dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, sebelum kita bahas tentang hukum tajwid, di antara Ananda ada yang mau membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191? Silakan baca Ananda. Nah, ya, silakan Ananda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jelas? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Silakan dilanjutkan oleh temannya aja, nggak apa-apa. Silakan ulang lagi, Nak. Mau bacakan surahnya? Ada? Boleh ayat 150 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili
wan nahari laayatin liulil albab. Nah, Bisa kita perhatikan di depan ada berapakah hukum tajwid yang terdapat dalam surat Ali Imran tadi yang 190 sampai 191. Berapa Farel? 45, pintar. Ada 45 hukum tajwid. Nah, ada berapa lagi Ananda? 20. Udah berapa nak? 50. Ya, terlalu banyak ya. Nah, jadi hukum tajwid yang terdapat dalam surat ini yaitu ada 45 hukum tajwid. Nah, silakan Ananda perhatikan dengan baik dan benar ya. Mana yang harus dibaca gunnah, dengung ataupun dibaca secara jelas. Di sini Ibu akan jelaskan bagaimana hukum bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Itu ada hukum tajwid ada 4, yaitu yang pertama ada izhar, idgham, ikhfa dan ada iqlab. Nah, yang mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar itu harus dibaca apa? Jelas, pintar. Nah, yaitu harus dibaca jelas. Ada berapa huruf izhar? Ayo, tunjuk tangannya. Nah, ada 6. Pintar, tepuk tangan dulu buat Nanda. Nah, ada 6 hukum, ada 6 huruf hijah. Iya, ada alif, ha, fa, ain, dan ghain. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh izhar? Ayo, tunjuk tangan. Siapa? Ya, Rel. Silakan, Pak Rel. Akhlak. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, contoh bacaannya. Iya, pintar. Man amana. Nah, jika nun tanwin bertemu dengan huruf idgham, idgham itu ada 2. Ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah itu dibaca secara melebur, sedangkan idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung. Nah, jadi idgham bi gunnah itu dibaca dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah itu dibaca tanpa dengung. Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Daya, mim, nun, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah itu ada 2. Lam dengan ra. Nah, selanjutnya hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, yaitu bacaan ikhfa itu ada 3. Ada ikhfa kubra, ada ikhfa sugra, dan ada ikhfa suta. Nah, bagaimana hukum bacaannya? Ikhfa itu harus dibaca sama. Hukum ikhfa itu hurufnya ada 15. Contohnya mim ba di. Nah, maaf salah Ibu. Nah, contoh huruf ikhfa itu nun nanti bertemu dengan huruf kaf. Nah, ini dia. Contoh bacaannya yaitu min qablik. Nah, mana huruf ikhfa di sana? Huruf apa? Oh, pintar. Nun nanti bertemu huruf harus dibaca sama. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita yaitu tentang ikhfa. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, itu harus dibaca dengung. Berapa huruf ikhfa? 1. Nah, ada 1. Pintar. Yaitu huruf ba. Nah, contohnya sami'an basir. Tanwin menghadapi huruf ba yaitu harus dibaca dengung. Fahim tuh? Baiklah, Anda semuanya. Nah, ini dia. Silakan Anda cari hukum tajwid yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk itu, Ananda duduk berkelompok
itu ada 4 kelompok. Silakan bagi kelompoknya masing-masing. Ibu akan berikan LKPD dan silakan Ananda jawab yang Ibu berikan. Nanti Ananda tampil ke depan per kelompok akan mencari tentang buku sampel yang ada dalam surat tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan Ananda semuanya. Dari hasil diskusi tadi, silakan beberapa kelompok untuk tampil ke depan untuk memperlihatkan hukum tadi yang ada di dalam surat Imran ayat 190 sampai 191. Dari kelompok siapa dulu? Ya, silakan Anda bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkorban kepada seluruh bapak ibu yang masih mengajar bahwa saya kita telah lagi yang Pembacaannya adalah menang. Yang kedua, Khalqis Samawat. Pembacaannya yang ketiga, Wan Nahar. Pembacaannya adalah menang. Yang keempat, untuk keluar Pembacaannya adalah Dan terima kasih pada kelompok itu kita beri waktu. Inna fi khalqis samawati, apa aku baca tadi? Yaitu alif lam samsiyah. Karena kita baca ayat berikutnya ini berarti alif lamnya tidak kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, jadi yang ini alif lam qamariyah. Berarti harus dibaca dengan jelas. Baiklah, kelompok 2 ada yang mau tampil? Nah, silakan kelompok 2. Nah, pintar. Alif lam samsiyah. Terima kasih kepada kelompok 2. Khalqis samawati. Berarti adalah alif lam samsiyah. Kita beri waktu kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya kepada kelompok Ananda, kelompok 3, silakan ke depan. Mana apa Khalqis? Mana Khalqi? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Betul atau salah? Salah. Yang benar. Alif lam apa? Ya. Kalau Khalqis samawati berarti alif lam ya. Kalau dia dibaca jelas itu adalah alif lam qamariyah. Silakan Anda kembali ke tempat. Dan dari Anda semuanya ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Nah, silakan Anda. Kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah menganalisa hukum tajwid sangat mudah dan menyenangkan asal ada kemauan. Nah, kita berarti kalau kita sering mempelajari tentang hukum tajwid dan sering membaca Al-Quran di rumah, kita bisa membedakan dan memahami tentang panjang dan pendeknya hukum tajwid. Nah, dan kita juga membaca Al-Quran itu harus benar. Jika kita membacanya salah, berarti artinya juga salah. Jadi dari analisa hukum tajwid tadi, mempelajari pembelajaran tajwid tadi sangatlah mudah dan menyenangkan asalkan ada kemauan dari Ananda semuanya. Untuk itu, silakan Ananda baca di rumah Al-Quran, sering-sering membaca di rumah dan karena kita kalau membaca Al-Quran akan
tentang demokratis. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, kita siapkan dulu dan kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kita.